Kami siap untuk dengarkan sabda firman-Mu hanya di dalam satu nama yang berkuasa, nama yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini memang kita akan merayakan sekaligus bukan hanya ibadah, tapi juga Natal secara umum. Karena kita tahu bahwa Natal itu seharusnya identik dengan kesederhanaan. Setuju Bapak Ibu? Kita Natalan tidak perlu bermewah-mewah, tidak perlu berlebihan. Kita merayakan Natal dengan segala kesederhanaannya karena kita tahu Dia yang adalah Raja dari segala Raja, Tuhan dari segala Tuhan, rela untuk lahir di tempat yang paling sederhana, yaitu Migdal Eder atau tempat kandang domba di kota Daud. Amin? Ada amin? Dan mari saya mengajak kita semua, Natal itu adalah kesempatan untuk kita bersaksi bagaimana Tuhan mau hadir bersama-sama kita. Kabar baik itu tidak lagi hanya diberitakan oleh para nabi seperti di peristiwa perjanjian lama, tapi kabar baik itu dinyatakan oleh Allah sendiri melalui kelahiran anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Amin. Nah Bapak Ibu, mari kita buka di Injil Lukas, pasal yang kedua, ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Kita baca sama-sama, bisa ditampilkan slide-nya? Di depan masih mati. Ya. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut, sebab lihat, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah kalau dalam terjemahan bahasa Palembangnya, saudara yang ingin punya terjemahan bahasa Palembang itu bisa download sendiri nanti, dan itu gratis. Lihat aja di HP saudara, ya, saudara bisa download dengan gratis di Play Store. Bunyinya seperti ini. Malaikat tuh ngomong ke dia wong cak ini, ndak usah takut, karena jingoklah, aku nak ngenjuk tahu kamu kabar baik yang gawa kesenangan besar untuk seluruh bangsa ini. Hari ini di kota Daud lahir untuk kamu sikok penyelamat yang ialah Almasih juga Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pada hari yang penuh berkat ini kita merayakan kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita, menjadi satu momentum bahwa Natal bukan hanya sebuah perayaan biasa. Ada amin? Bukan perayaan biasa, ya. Tetapi adalah perayaan yang penuh makna, ada sukacita di dalamnya, tapi juga ingat ada keindahan di dalamnya. Ya. Keindahan Natal itu adalah ketika kabar sukacita itu Allah sampaikan melalui kelahiran putranya sendiri. Itulah keindahannya. Siapa yang pernah dengar lagu lama bunyinya seperti ini? Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tu dimengerti, lebih dari semua yang ada. Amin. Amin. Bapak Ibu sadar nggak bahwa Yesus itu adalah keindahan
yang sesungguhnya dari Bapa di sorga. Siapa yang sini sudah pernah jalan-jalan ke luar negeri? Angkat tangan. Wah, kok ngangkat tangannya malu-malu yang ke luar negeri. Yang pergi ke Teluk Kejing bayang lihat danau buatan me senengnya foto-foto di mana-mana. Teluk Kejing seneng orang foto-foto. Ini ke luar negeri kok malu-malu gitu loh. Siapa yang pernah ke luar negeri? Ya, luar negeri. Saya ingat sekali Pak Anies pernah cerita gini, wah pastor saya sudah pergi ke kemana-kemana yang katanya indah luar biasa, tapi ternyata setelah 2-3 hari di sana ujungnya biasa bae. Bilang sama sebelah-sebelahmu, seindah apapun dunia ini, kalau sudah sering kita lihat, biasa bae. Tapi kalau saudara memandang Tuhan, memandang kemuliaan-Nya, saudara akan terus terkagum-kagum akan keindahan-Nya. Amin. Keindahan Natal adalah ketika kabar sukacita itu dinyatakan kepada dunia melalui kelahiran putranya Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu, mengapa kita merayakan Natal sebagai suatu keindahan? Paling tidak ada beberapa alasan. Yang pertama, saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu. Karena ada kabar sukacita yang disampaikan oleh malaikat. Saudara, kalau ada orang bilang gini ya, saya pernah lihat malaikat. Siapa yang di sini pernah lihat malaikat? Angkat tangan, siapa yang pernah lihat malaikat? Saudara, tidak semua malaikat itu betul-betul malaikat Tuhan. Perhatikan saya, karena iblis pun bisa menyaru sebagai malaikat. Karena dulu memang dia malaikat yang jatuh. Betul? Setuju? Tapi kalau itu malaikat Tuhan, dia selalu membawa dua hal. Yang pertama adalah hadirat Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Iblis nggak bisa tiru kemuliaan Tuhan. Amin? Nggak bisa tiru dia. Dia cuman terang biasa. Dia bisa jadi malaikat terang, tapi tidak bisa meniru kemuliaan Tuhan. Saudara, tadi kita saksikan drama tadi, malaikat tuh datang dengan kemuliaan Tuhan. Bukan hanya satu, tapi berlaksa-laksa. Menyampaikan kabar sukacita itu. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang yang berdosa ini, kalau melihat kemuliaan Tuhan, rasanya tuh mau mati takutnya. Karena Allah itu kudus, kita ini orang berdosa. Halo? Tadi penjabaran drama tadi itu sungguh benar. Betapa takutnya gembala-gembala itu ketika melihat kemuliaan Tuhan yang begitu besar. Saudara, kalau saudara di dalam hadirat Tuhan, dalam kemuliaan Tuhan, saudara nggak makin takut sama Tuhan, ada yang salah dengan kekristenanmu. Semakin takut untuk berbuat hal-hal yang dosa, hal-hal yang najis, yang cemar. Ada masalah dengan kekristenanmu kalau kau nggak semakin takut. Amin. Orang yang melihat kemuliaan Tuhan, orang yang merasakan kehadiran Tuhan, dia akan menaruh rasa hormat setinggi-tingginya kepada Tuhan. Tidak ada tempat lain untuk ilah yang lain di dalam hatinya. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita baca tadi di Lukas 2 ayat 10-11, malaikat datang kepada para gembala di padang yang memberi kabar sukacita yang besar. Kabar sukacitanya bukan kecil, besar Bapak Ibu. Amin. Malaikat itu berkata, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi kabar sukacita Natal, kabar yang menyelamatkan ini, kabar yang membawa terang kepada setiap manusia yang hidup di tengah kegelapan, kabar yang penuh harapan ini bukan hanya untuk para gembala yang sederhana itu, tapi untuk seluruh bangsa. Itulah yang membuat Natal itu begitu indah. Karena kabar sukacita adalah kabar yang universal. Kabar yang tidak membeda-bedakan siapa kita. Ada orang waktu diundang Natalan, dia bilang, aku belum percaya, aku belum Kristen. Bolehkah aku datang? Tidak ada batasan. Yesus datang bukan untuk bawa agama. Yesus datang bukan untuk bawa pengelompokan-pengelompokan orang. Yesus datang untuk saudara dan saya. Dia bukan hanya datang, tapi dia juga mau mati untuk saudara dan saya. Apapun latar belakang kita, apapun dosa kita, seburuk apapun keadaan kita, dia mau mengasihi kita semua. Dan Bapak Ibu, kedatangan Yesus tidak membeda-bedakan siapa kita, dari mana kita berasal, apapun status kita. Kabar ini diberitakan kepada semua orang, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, dari yang paling hina. Saudara tahu enggak, pekerjaan gembala pada masa itu adalah pekerjaan yang paling hina. Yesus datang kepada para gembala. Bahkan dia juga datang untuk orang yang paling mulia. Amin. Ada amin? Semuanya dia sapa dengan kasih Allah yang besar. Bilang sama orang-orang di sebelahmu, Yesus datang bukan hanya untukku, tapi juga untukmu dan untuk kita semua. Ingat, kasih Bapa itu agapeo, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tanpa batas. Apapun status kita, seburuk apapun dosa kita, dia mau menerima kita sebagaimana apa adanya kita. Dia mengasihi kita orang berdosa, ya dia benci dosa, tapi dia mengasihi setiap orang berdosa. Amin. Itulah hal yang pertama yang harus kita renungkan sebagai suatu keindahan. Saya percaya tidak ada pribadi yang lebih indah daripada Yesus. Amin. Tidak ada. Saudara mau bandingkan dengan siapa? Siapapun cerita di Alkitab, baik dari perjanjian lama dan perjanjian baru, muara terakhirnya adalah Yesus Kristus. Ada amin? Sebijaksananya Yusuf, setaatnya Daniel, seberkenannya Daud di hadapan Tuhan, tidak sebanding dengan pribadi yang kita sembah yang namanya Yesus. Amin? Tidak sebanding. Selalu fokuskan diri kita kepada Dia yang mengasihi kita. Amin? Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu Natal menjadi satu keindahan bagi kita karena pada momen Natal disitulah kita tahu kelahiran juru selamat saudara dan saya.
Malaikat itu melanjutkan, hari ini telah lahir bagimu siapa? Juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kelahiran Yesus adalah kelahiran seorang juru selamat yang datang bukan hanya untuk dirayakan kelahirannya, tapi untuk menebus dosa saudara dan saya. Jadi tidak bisa dipisahkan peristiwa Natal dengan peristiwa kematiannya, peristiwa kebangkitannya, peristiwa kenaikannya, sampai Roh Kudus turun. Tidak bisa dipisahkan. Semua satu rangkaian karya Tuhan yang paling indah yang pernah ada di jagat raya ini. Tidak ada yang lebih indah daripada rangkaian-rangkaian peristiwa itu. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia kami semua. Dia itu Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Saudara, semua lagu-lagu rohani itu inspirasinya adalah bagaimana Yesus sudah lahir untuk kita. Udah mati untuk kita, bangkit untuk kita. Center of Christmas is Christ. Bukan pohon Natal, bukan hadiah, bukan makanan enak, bukan juga Santa Claus. Halo, agak aneh kalau orang Kristen lebih senang pakai baju Santa Claus daripada sungguh-sungguh menikmati Natal dengan segala kesederhanaan. Topi Santa Claus bukan identik dengan Natal. Yesuslah. Pribadi yang kita rayakan. Amin. Ada amin Bapak. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, keindahan Natal terletak pada kenyataan bahwa Allah yang Maha Kuasa itu memilih untuk turun ke dunia ini dalam wujud seorang bayi yang lemah. Dan kita tahu dia sungguh-sungguh bayi yang lemah dan tak berdaya. Betul tidak? Dia jadi manusia 100%. Membatasi dirinya di dalam tubuh manusia. Tidak pernah kita menjadikan Yesus itu Tuhan. Dia Tuhan, Dia Allah yang Maha Besar, jadi manusia. Itu seringkali dituduhkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di luar sana. Ingat, kita tidak pernah menjadikan Dia Tuhan. Dia yang adalah Allah yang Maha Besar. Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, merendahkan dirinya menjadi anak manusia. Amin. Jangan pernah terpengaruh dengan tuduhan-tuduhan itu. Banggalah kita punya Tuhan yang rela jadi manusia dan berbicara langsung dengan kita. Amin. Kemuliaannya bisa kita rasakan, kemuliaannya bisa kita lihat, kemuliaannya ada di dalam saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan semesta alam memilih untuk datang ke dunia ini dengan cara yang paling sederhana. Lahir di kandang domba, dikelilingi hewan-hewan, ditemani oleh orang-orang yang tidak penting menurut standar dunia, yaitu para gembala. Betul? Tadi kita lihat dramanya. Namun itulah keindahan Natal. Bahwa kebesaran Allah yang lahir dalam kerendahan hati. Saya mau tanya, orang yang paling kaya di kota ini,
Ada nggak yang lahirnya di kandang domba? Baru sekadar kaya. Dia pemilik langit dan bumi, pencipta segala-galanya. Mau lahir di kandang domba. Dalam kerendahan hati untuk saudara dan saya, kita yang berdosa ini. Supaya ditunjukkannya betapa kasihnya kepada kita. Jadi kalau orang ngakunya menjadi orang Kristen, pengikut Kristus, hari lepas hari, tahun lepas tahun tidak menjadi lebih rendah hati dalam kehidupannya. There is something wrong with your Christianity. Amin. Dia yang maha besar. Dia yang raja dari segala raja. Yang maha kuasa. Kebesarannya dia tanggalkan di dalam kerendahan hati. Menunjukkan bahwa Allah tidak hanya datang untuk orang-orang besar dan berkuasa. Halo? Tetapi juga untuk orang-orang sederhana yang terpinggirkan, termasuk saudara dan saya. Kita kan dulu orang-orang berdosa yang tidak diperhitungkan, betul? Yang layak untuk masuk neraka. Siapa yang sadar karena dosa kita ini sebenarnya layak masuk neraka? Tidak ada satupun yang layak untuk masuk surga. Tapi karena kasihnya yang besar, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, amin? Semua karena kasih. Ya, semua karena kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu, itulah keindahan Natal. Ingatlah, kebesaran Allah dinyatakan dalam kesederhanaannya. Kerendahan hatinya, itulah keindahan. Mana yang hari-hari ini kan lagi heboh ya. Lagi heboh di viral di medsos, orang yang kelihatannya kaya tapi sombongnya minta ampun, bahkan bisa melakukan tindakan penganiayaan orang lain. Bagaimana mungkin? Ya. Tapi Yesus ketika ditikam, dipukul, diludahin, ditendang, tidak ada satupun dari mulutnya keluar kata-kata yang mengutuk ataupun ingin membalas. Satu-satunya perkataan yang keluar dari mulutnya, ampunilah mereka, karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak ada pendiri agama manapun yang sanggup mengatakan itu kecuali dia. Karena dia memang tidak datang untuk bawa agama, dia datang untuk bawa kasih bagi saudara dan saya. Amin. Bawa kasih, pengampunan, pengharapan. Semua dia berikan. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa Natal itu menjadi satu keindahan bagi kita? Bagaimana caranya menjadi keindahan bagi kita? Kalau kita hidup atau menghidupi sukacita Natal dalam keseharian kita. Natal bukan hanya di bulan ini. Seharusnya keindahan Natal, kerendahan hati, kebesaran hati harus kita rayakan setiap hari. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana kita menghidupi sukacita Natal dalam keseharian kita? Tidak hanya melalui perayaan atau kebahagiaan semata atau rutinitas Natal setiap tahunnya, tetapi melalui sikap hati yang penuh dengan kasih, pengampunan, dan kemurahan hati. Lihat, waktu gembala-gembala itu dengar kabar sukacita, apa yang mereka lakukan? Mereka bersegera untuk menemui bayi Yesus. Kita juga seharusnya ketika kita tahu Yesus sudah datang untuk kita, mari kita sambut kehadiran Tuhan dan menjadikan hati kita ini palungan setiap hari. Yesus itu mau datang setiap hari dalam hidup kita. Siapa yang percaya Yesus itu selalu mau datang dalam hatimu setiap hari? Setiap hari dia mau datang. Bukan hanya waktu Natal.
Makanya selalu ada undangan dia, mari engkau yang letih lesu, berbeban berat. Belajarlah daripadaku, karena aku rendah hati. Ya, karena aku lemah lembut, rendah hati, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Siapa yang hari-hari ini saudara sering galau, sering gelisah, sering takut, sering cemas akan hal-hal kehidupanmu, bahkan masa depanmu, belajarlah daripada Yesus, supaya jiwamu mendapatkan ketenangan. Amin. Kita belajar untuk memiliki sikap hati yang penuh kasih, pengampunan, kemurahan hati. Ya. Kita harus hidup dalam realitas bahwa Natal bukan hanya kenangan dari kecil kita karena sudah percaya Yesus, dari kecil kita Natal dan kita mengulang-ulangnya untuk merayakannya. Bukan. Natal seharusnya kesadaran bahwa setiap hari dia rindu kita mengalami hal-hal sukacita daripada dia. Jadi Bapak Ibu, Natal adalah panggilan bagi kita untuk membawa kabar sukacita. Ada amin? Hai, siarkan di gunung, bukit. Hai, siarkan di gunung, Al-Masih. Kalau kita dengar kata Natal, seharusnya setiap hari kita punya kerinduan untuk mengabarkan kabar baik. Amin. Kalau kita ngalamin kebaikan Tuhan, kita tidak akan pernah tahan untuk tidak menceritakannya. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, kalau ada orang yang begitu baik sama saudara, saudara senang gak cerita tentang orang itu sama orang lain? Senang gak? Apalagi kita punya Tuhan dan Juru Selamat seperti Yesus, yang kebaikannya tanpa batas, tidak bertepi, dan tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Daud itu mengatakan gini di Mazmur 103, dialah yang menebus aku dari lubang kubur. Hai jiwaku, jangan lupakan kebaikannya. Saudara percaya enggak, setiap kali kita mengingat hal-hal yang baik yang pernah dilakukan seseorang, itu sangat memberkati kita, betul? Apalagi kita ingat akan kebaikan Tuhan. Saya percaya orang yang ingat kebaikan Tuhan tidak akan berhenti ngalamin berkatnya. Amin. Amin Bapak Ibu. Saudara mau mengabarkan tentang kabar sukacita ini kepada semua orang? Amin. Saudara seharusnya kalau kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, merasakan kasih Tuhan, ya, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesulitan ini, kita dipanggil untuk menunjukkan kasih Allah melalui tindakan nyata, memberi kepada yang membutuhkan, merangkul mereka yang terpinggirkan, dan menjadi terang di tengah kegelapan. Saudara dan saya ini kan adalah terangnya Tuhan. Saudara dan saya adalah bintangnya Tuhan. Saya khotbah beberapa minggu yang lalu, betul nggak? Kalau dulu orang Majus bisa tiba bertemu dengan Yesus karena melihat bintang yang menuntun itu, bintang timur itu. Hari-hari ini Tuhan sedang membangkitkan umatnya untuk menjadi bintangnya. Pertanyaannya, kita mau bersinar enggak? Kapan bintang bersinar dengan begitu cerahnya? Pada waktu kegelapan yang paling gelap. Jadi jangan takut hidup di komunitas ataupun hidup di zaman yang katanya susah, sulit, penuh dengan kejahatan, penuh dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, penuh dengan kesulitan hidup. Justru disitulah kita harusnya jadi terang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Matius 5 ayat 16. Amin. Ada amin. Saya simpulkan sampai di sini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita merayakan Natal ini dengan penuh sukacita.
dan nikmati keindahannya, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan yang mencerminkan kasih Kristus. Keindahan Natal tidak hanya terdapat pada hiasan atau perayaan di luar, halo, tetapi dalam hati yang penuh dengan sukacita, karena saudara dan saya semua adalah orang-orang yang telah diselamatkan Tuhan. Siapa yang percaya bahwa saudara itu betul-betul sudah diselamatkan oleh Tuhan? Amin. Dia lahir untuk kita, dia bangkit untuk kita, dia mati untuk kita, bahkan dia naik ke sorga, menyiapkan seorang penolong yang lain untuk menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Bapak Ibu, biarlah terang kasih Tuhan membuat kita tidak pernah tahan untuk tidak mengabarkan kabar sukacita ini. Natal adalah tentang menyambut Yesus sebagai juru selamat kita dan tentang membagikan sukacita itu kepada setiap orang yang kita jumpai. Amin. Ada amin? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita tutup semua Alkitabnya. Kita akan seperti palu